jaya, janjiku pada negara. Serada sila Atmanastus Jaya, janjiku pada negara. Asana pranayama kara sudana Om Sudamam Swaha. Om Mati Sudamam Swaha. Puja Trisandya ngawit. Om Bhurvaswah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyona Prachodayat. Om Narayana Evedam Sarvam Yad Bhutam Yascha Bhavyam Niaskalan ko niranjana Nirvikalpo Nirakyata Sudah Dewa Eko Narayana Nadvityasti Kaschet. Om Tuam Siwa Tuam Mahadewa Iswara Parameswara Brahma Wisnu Charudrascha Purusa Parikirtita. Om Papoham Papokarmaham Papadma Papasambhawam Trahimam Pundarikaksa Sembahya biantara suci. Om Keswamam Swamam Mahadewa
karang mamuja sarwa papebya palaya swasada siwa. Om kesantawiyah kaiko dosa kesantawiyah waciko mama kesantawiyah manasa dosa tat pramadat keswamam Om Santi 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 Om. Selamat pagi dan selamat datang di SMA Negeri 2 Mengui. Perkenalkan, saya Niluh Putu Agustinawati sebagai Wakasek Kurikulum dan Guru Mapel Kimia di SMA Negeri 2 Mengui. Baik, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang sistem pembelajaran di SMA Negeri 2 Mengui tahun pelajaran 2020-2021. Berdasarkan Permendikbud nomor 36 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud nomor 59 tentang kurikulum 2013, maka struktur kurikulum SMA Negeri 2 Mengui terdiri atas yang pertama, mata pelajaran umum kelompok A, yang kedua, mata pelajaran umum kelompok B, yang ketiga, mata pelajaran peminatan akademik kelompok C. Nah, untuk di kelas 10, mata pelajaran kelompok A terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti yang dalam satu minggunya itu adalah 3 JP. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu 2 JP. Kemudian bahasa Indonesia itu 4 JP per minggunya. Matematika 4 JP per minggunya. Kemudian sejarah Indonesia 2 JP dan bahasa Inggris 2 JP. Untuk mata pelajaran kelompok B, itu terdiri dari seni budaya, 2 JP per minggu, kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 3 JP per minggu, prakarya dan kewirausahaan 2 JP per minggu, dan muatan lokal di sini adalah bahasa daerah Bali sebanyak 2 JP per minggu. Untuk mata pelajaran kelompok C, peminatan MIPA,
Itu di peminatannya terdiri dari matematika, biologi, fisika, dan kimia. Itu masing-masing 3 JP per minggu. Sedangkan lintas minatnya yang tersedia di SMA Negeri 2 Mungui itu adalah untuk peminatan MIPA itu adalah bahasa dan sastra Jepang serta bahasa dan sastra Inggris sebanyak 3 JP per minggunya. Nah, untuk peminatan IPS itu ada geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Lintas minatnya biologi dan bahasa dan sastra Inggris. Masing-masing semua 3 JP per minggu. Untuk peminatan bahasa dan budaya, mata pelajaran peminatannya bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Jepang, serta antropologi. Sedangkan lintas minatnya yang tersedia adalah ekonomi dan geografi, sama 3 JP per minggu. Nah, berdasarkan keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dalam situasi atau masa pandemi COVID ini terkait dengan pembelajaran tahun 2020-2021, di SMA Negeri 2 Mungui itu melaksanakan pembelajaran jarak jauh, di mana tools yang dipergunakan itu antara lain Google Classroom sebagai LMS-nya, kemudian Google Meet atau Zoom sebagai video conference-nya, kemudian Google Form itu untuk penilaiannya, sedangkan Zoho Form itu untuk absensinya, serta untuk diskusi itu bisa menggunakan WhatsApp atau Telegram. Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh ini antara lain modul, PowerPoint, video pembelajaran yang dibuat oleh guru ataupun dari YouTube. Kemudian buku paket. Nah, hal-hal yang anak-anak perlu perhatikan dan anak-anak perlu siapkan itu adalah yang pertama Gmail untuk akun Google Classroom. Jadi, siapkan dari sekarang Gmail-nya untuk baik itu untuk orang tua maupun siswa. Nanti akan ada kita buatkan Google Form-nya untuk mengisi mengisi alamat Gmail-nya. Kemudian yang kedua, anak-anak harus mengikuti pembelajaran dengan baik, ya, karena itu nanti terkait dengan kenaikan kelas secara yang dilaksanakan nanti pembelajarannya secara daring itu yang sangat diperhatikan adalah pembelajaran pada proses pembelajaran daringnya. Kemudian yang ketiga, pada saat video conference, anak-anak wajib menggunakan atribut sekolah. Kemudian dalam keadaan rapi, baik itu rambut, baik warna rambut, itu semua harus sesuai dengan aturan sekolah. Kemudian yang diharapkan kepada orang tua itu adalah pemantauan orang tua terhadap pembelajaran anak. Jadi orang tua wajib untuk memantau bagaimana anak itu belajar. Apakah anak itu sudah menyerahkan tugas atau belum. Kemudian apakah ada permasalahan di salah satu mapel atau tidak. Seperti itu. Baik, itu saja penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada orang tua atas pendampingannya. Kami mohon kerjasamanya untuk bersama-sama mendampingi atau bersama-sama kita dalam mensukseskan pembelajaran di SMA Negeri 2 Mungui. Terima kasih, selamat pagi. Deretan prestasi membanggakan. Persembahan dari putra-putri terbaik Dwisma. Basket putri. Sepak takraw. Panahan. Basket putra. Sepak bola. Taekwondo.
Pencak silat. Menembak. Mekekawin. Atletik. Balap sepeda. Voli pantai. Kami tunggu kalian berikutnya. Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat pagi calon peserta didik baru di SMA Negeri 2 Mengui. Saya ucapkan selamat datang sekali lagi dan selamat bergabung di keluarga besar SMA Negeri 2 Mengui. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Ari Arya Sukma Dewi SPDH, selaku guru bimbingan konseling di SMA Negeri 2 Mengui. Yang pada kesempatan hari ini, di hari yang berbahagia ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai peminatan dan juga bagaimana cara pengisian belangko atau tutorial pengisian belangko peminatan peserta didik baru. Nah, untuk anak-anak peserta didik baru di SMA Negeri 2 Mengui, perlu kalian ketahui perbedaan jenjang di SMP atau sekolah SMP dengan SMA itu jauh berbeda. Kenapa demikian? Jika di SMA, kalian diawali dengan memilih program jurusan atau peminatan, di mana yang mendasari program peminatan tersebut adalah minat, bakat, kemampuan kalian. Tidak kalah penting juga cita-cita kalian nantinya pada saat ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau bekerja. Nah, di sini di SMA Negeri 2 Mengui, program peminatan ada 3, yaitu diantaranya Bahasa dan Budaya, kemudian ada IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam, dan IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, apa itu peminatan? Peminatan adalah cara kalian untuk mengambil sebuah keputusan untuk memilih program studi yang kalian gemari atau sukai sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan kalian pada program studi tersebut. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, program peminatan di SMA Negeri 2 Mengui itu ada 3. Yang pertama adalah Bahasa dan Budaya. Kemudian ada juga mungkin ada yang menyukai Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Dan yang ketiga ada Ilmu Pengetahuan Sosial. Jadi kalian bisa bebas, diberikan kesempatan yang luas untuk memilih ketiga program studi tadi. Kurikulum 2013, kita mengacu pada kurikulum tersebut bahwasanya mata pelajaran dibagi menjadi 3. Ada mata pelajaran wajib A, mata pelajaran wajib B, dan mata pelajaran peminatan itu sendiri. Kita ambil contoh pada jurusan IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Pada program Ilmu Pengetahuan Alam, mata pelajaran wajib A-nya itu adalah yang pertama, pendidikan agama. Kemudian ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ada juga bahasa Indonesia umum, ada juga matematika, sejarah, dan bahasa Inggris. Jika di mata pelajaran wajib B, di sana ada seni budaya, ada penjaskes, ada prakarya dan kewirausahaan atau PKWU seperti yang sering kita dengar, dan muatan lokalnya ada bahasa Bali. Kemudian untuk mata pelajaran peminatan itu sendiri, jika basis program peminatan yang kalian pilih adalah IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam, maka ada 4 mata pelajaran yang merupakan ciri khas dari mata pelajaran program yang kalian pilih. Jika di IPA ada pelajaran matematika, biologi, fisika, dan kimia. Jika kalian memilih program jurusan IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial, di sana ada pelajaran yang mendasari atau menciri khaskan karakter dalam sebuah prodi kalian itu adalah geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Nah, di program Bahasa dan Budaya, di sana yang merupakan
Mata pelajaran peminatannya adalah Bahasa dan Sastra Inggris, Bahasa dan Sastra Indonesia, kemudian ada Antropologi Budaya, dan Bahasa Asing lainnya. Untuk mapel atau mata pelajaran wajib A dan B di setiap jurusan itu sama. Oke, selain 3 kelompok mata pelajaran yang tadi sudah kita bahas, ada juga mata pelajaran lintasan minat dan pendalaman minat. Nah, pengertian dari mata pelajaran lintasan minat ini sendiri adalah di mana kalian sebagai peserta didik diberikan kebebasan atau kesempatan untuk memilih mata pelajaran di luar dari program pilihan atau program jurusan yang kalian ambil. Seperti contohnya pada program jurusan IPA. Jadi lintasan minat pada program pilihan jurusan IPA kalian bisa mengambil ekonomi atau mungkin sejarah peminatan. Nah, jika ada yang memilih program jurusan IPS atau ilmu pengetahuan sosial, maka lintasan minatnya bisa kalian pilih seperti biologi atau kimia. Nah, lain lagi, jika ada yang memilih program jurusan bahasa dan budaya, maka pada lintasan minatnya kalian bisa memilih mata pelajaran seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, atau lain-lain. Tergantung pada apa minat dan bakat yang kalian miliki. Nah, kemudian ada pendalaman minat. Nah, jika ini pendalaman minat, biasanya kita akan cross-check di kelas 12 nanti. Nah, setelah tamat itu kita selaku guru bimbingan konseling atau konselor akan memfasilitasi anak-anak untuk mencari pendalaman minatnya yang nantinya pada nantinya akan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Ya, di sana kami akan memfasilitasi, mungkin ada anak-anak yang memiliki keahlian tertentu yang mumpuni, tentunya seperti ahli kimia mungkin atau ahli antropologi dan lain-lain. Jadi kami dari pihak sekolah akan memfasilitasi untuk istilahnya pendalaman minatnya ke perguruan tinggi nanti. Nah, sekarang bagaimana cara kalian untuk menentukan jurusan atau program peminatan yang kalian pilih? Itu yang pertama, program peminatan dapat dipilih melalui akademik dan non-akademik. Jika akademiknya kita lihat dari nilai raportnya. Kemudian di non-akademik di sana ada prestasi seni dan olahraga biasanya. Nah, di sini juga dalam pemilihan program peminatan kalian harus menggali potensi diri kalian dulu. Jadi kalian tahu di mana minat bakat kalian, di mana kemampuan kalian. Jangan pernah gengsi atau ikut-ikutan teman untuk memilih program peminatan, karena program peminatan ini adalah dasar kalian atau hal yang mendasari kalian untuk melangkah nantinya di masa depan dalam memilih jurusan perguruan tinggi dan bekerja pada nantinya. Nah, sekarang Ibu akan membantu kalian dalam pengisian blanko data peminatan yang sudah di-share lewat link yang telah diberikan oleh kakak OSIS kalian semuanya. Ya, nah dalam pengisian tutorial, maksud Ibu dalam pengisian blanko peminatan ini, mohon ada orang tua yang mendampingi kalian. Karena orang tua juga memiliki andil besar dalam penentuan pemilihan program peminatan yang akan kalian pilih di jenjang SMA pada nantinya. Kita buka pada lembaran blanko yang pertama, ya. Di sini terdapat analisis dari data peminatan terhadap peserta didik baru. Seperti biasa diisi nama lengkap kalian, kemudian nomor peserta ujian kalian ketika SMP kemarin, dan asal sekolah SMP kalian. Di bawahnya diisi mata pelajaran atau kelompok peminatan apa yang kalian pilih, program peminatan apa yang kalian pilih. Seandainya ada seperti di sini ilmu pengetahuan sosial, silahkan dilingkari pada ilmu pengetahuan sosialnya. Di bawah ini nanti biarkan diisi oleh konselor atau guru BK kalian. Jadi ini poin yang keberapa? Yang ketiga, silahkan dikosongi. Kemudian di baliknya atau di lembaran kedua, di sana ada angket peminatan peserta didik. Tolong diisi dengan foto 3x4 yang berwarna. Terserah di sana boleh latar biru ataupun latar merah. Kemudian ikuti panduannya, diisi nama lengkap,
kemudian nomor pendaftaran, laki perempuannya diisi, NIS-nya dikosongi karena nanti di SMA akan ada NIS baru. NIS itu nomor induk siswa. Kemudian NISN atau NISN itu nomor induk siswa nasional, silahkan diisi karena itu nomor induk siswanya sama seperti yang di SMP. Asal sekolah SMP-nya diisi, kemudian tanggal pengisiannya. Seandainya hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli 2020, silahkan diisi Senin 13 Juli 2020. Di bawahnya silahkan dibaca. Di sini ada petunjuknya, kemudian ada identitas peserta didik dan orang tua. Silahkan diisi sesuai dengan petunjuknya dan apa keterangan yang sudah diminta di sana. Dibalik lagi kemudian di formulir lembaran ketiga. Nah, di sini ada pengisian nilai rapot. Yang pertama ini nilai UN kalian di poin C. Diisi silakan. Matematika kalian dapat berapa, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, kemudian dijumlah dari sekian nilainya. Ada juga di poin D, prestasi akademik, ini adalah nilai rapot kalian dari kelas 7 semester 1 sampai semester 2, kemudian kelas 8 semester 1 semester 2, dan terakhir kelas 9 semester 1 semester 2, dijumlah dan dirata-ratakan. Caranya merata-ratakan adalah setelah menjumlah dibagi 6 poin ini dari semester 1 sampai semester 6 atau dari kelas 1 semester 1 sampai kelas 3 semester 2. Di sini untuk yang memiliki prestasi non akademik atau mungkin yang pernah mengikuti kejuaraan di pentas seni ya, di sana mungkin di cabang kesenian dan olahraga, silahkan diisi di sini. Kalau tidak ada juga tidak apa, silahkan dikosongi. Dan di sini final check-nya ada pilihan peminatan. Nah, silahkan diberi tanda centang atau rumput peminatan apa yang kalian pilih. Ingat, ketika memilih peminatan harus didiskusikan juga dengan orang tua kalian ya. Sekali lagi saya ingatkan, harus didiskusikan dulu dengan orang tua kalian. Kenapa? Karena orang tua juga memiliki andil besar dalam pemilihan program peminatan yang kalian akan ikuti di jenjang SMA. Kemudian kita balik di lembar berikutnya. Di sini ada poin H, minat studi lanjut. Artinya kalian akan melanjutkan studi kemana? Seandainya ke Universitas Udayana, fakultas apa? Silahkan diisi. Kemudian alasan mengapa memilih ke universitas tersebut atau perguruan tinggi tersebut. Nah, di minat pekerjaannya juga diisi. Setelah lulus dari perguruan tinggi, kalian ingin menjadi apa? Silahkan diisi di sana. Untuk kemampuan dasar IQ dikosongkan terlebih dahulu karena nanti biasanya akan ada tes TOEFL di sekolah yang difasilitasi oleh sekolah. Kemudian ini jenis pemeriksaan kesehatan kalian. Silahkan diisi bila mana hasilnya ada yang tidak diconteng atau dicontreng di tidak, diberikan tanda rumput di tidak. Kalau ada hasilnya dia, silahkan diberikan di tanda rumput dia. Kemudian pada poin L, di sini ada pemilihan peminatan dan studi setelah masuk SMA. Seperti poin yang sebelumnya tadi, kalian silahkan isi berikut alasannya ya. Dibalik lagi pada lembaran terakhir ya. Di sini ada fasilitas belanja dan sarana prasarana transportasi ke sekolah. Jadi kalian memakai sarana apa untuk menuju ke sekolahnya, seperti itu. Jika kalian sudah mengisi belangko ini dengan baik dan benar dan disertai juga oleh hasil diskusi kalian dengan orang tua. Nah, silahkan tanda tangani oleh orang tua dan kalian. Jadi di sebelah sisi kiri lampiran ini ditempel materai 6.000, kemudian ditanda tangani oleh orang tua kalian, dan di sisi sebelahnya silahkan kalian tanda tangani. Di sana ada kolom tanda tangan untuk peserta didik baru. Nah, demikian tutorial pengisian belangko peminatan yang sudah Ibu berikan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam pengisian belangko peminatan ini. Dan sekali lagi Ibu berpesan kepada kalian calon peserta didik baru di SMA Negeri 2 Mengui untuk jangan pernah ikut-ikutan dalam memilih program peminatan, karena itu adalah merupakan awal kalian untuk melangkah
menentukan masa depan kalian nantinya ketika melanjutkan di perguruan tinggi. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dan selamat siang. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya RS Iwayan Sumawa. Saya pembina OSIS Sipit 8. Saya di sini akan membawakan materi untuk kalian, yaitu mengenai tata tertib sekolah. Di antaranya, ya kita berbicara masalah tata tertib, kalian sudah tahu mungkin apa itu tata tertib. Tata tertib itu artinya kita harus mentaati apapun larangan tata tertib yang ada di sekolah itu kita harus wajib mengikuti. Kenapa demikian? Karena tata tertib itu kalau kalian melanggar dengan tata tertib yang sudah ada di sekolah, berarti kalian akan kena sanksi. Ya, misalnya tata tertib yang pertama yaitu mengenai pakaian, terutama. Pakaian yang kalian dapatkan dari sekolah itu sudah standar, tidak boleh dikecilkan, tidak boleh diutak-atik lagi karena itu sudah ada identitas yang menempel di sana. Kemudian yang putri mengenai rambut. Ya, rambut itu kalau sudah ada aturannya diikat, ya diikat. Jangan sampai nanti kalian melanggar aturan itu. Kalau sudah kalian melanggar aturan itu, berarti kalian kalian akan kena sanksi. Ya, sanksinya yang pertama berupa teguran, yang kedua ada teguran lagi sekali, yang ketiga peringatan. Berarti nanti kalian dianggap tidak sebagai siswa di DWISMA ini. Nah, itu yang untuk putri. Untuk yang putra juga sama. Kalau aturan rambut itu misalnya 321, kalian harus taati aturan itu. Biar jangan nanti kalian kena sanksi. Kalau kalian melanggar berarti kalian kena sanksi. Tegas itu. Itu mengenai aturan tata tertib untuk pakaian. Juga sepatu. Ya. Sepatu kalau sudah aturannya hitam, ya hitam semua. Jangan memakai sepatu yang berwarna. Kalau kalian memakai sepatu berwarna, berarti kalian sudah melanggar aturan itu. Ya, berarti kalian nanti dianggap tidak siswa DWISMA jadinya. Nanti kalian diusir dari sekolah itu. Nah, itu mengenai aturan yang boleh dan tidak boleh kalian lakukan. Kemudian tertib. Tertib di kelas artinya kalian itu, kalau kita berbicara masalah tertib itu artinya disiplin. Disiplin dalam artian kita harus belajar dengan disiplin, menerima pelajaran dengan disiplin, seandainya nanti kalian diterima di sekolah ini. Nah, itu pesan saya kepada kalian. Kemudian mengenai waktu sekolah, misalnya jam berapa kita ke sekolah, misalnya ditentukan jam 7.15 sudah ada di sekolah, berarti jam 7.15 itu sudah pelajaran mulai. Berarti kalian itu sebelum itu kalian sudah berada di sekolah, minimal 15 menit dari jam sudah yang ditentukan di sekolah. Nah, itu tolong diperhatikan baik-baik ya mengenai tata tertib sekolah yang kita sepakati nanti. Ya, mengenai mengenai barang-barang yang tidak diperkenankan dibawa ke sekolah, misalnya pengecasan HP, kemudian headset, kemudian penjepit rambut untuk yang putri, kemudian rokok. Nah, kalau kalian sudah melanggar aturan itu, berarti kalian dianggap tidak siswa di sini. Berarti nanti kalian akan diusir oleh sekolah ini, karena kalian sudah melanggar aturan. Apalagi aturan itu sudah kalian langgar 3 kali, berarti kalian nanti akan diusir. Ya, demikian. Karena apa? Kita di sekolah ini kita belajar mentaati aturan-aturan yang ada di sekolah kita. Kalau kalian melanggar, ya berarti kalian itu dianggap tidak siswa di sini. Nanti kalian akan diusir, akan dipecat di sekolah ini. Nah, itu aturan yang perlu kalian perhatikan baik-baik. Ingat, kalau misalnya jam olahraga, pakai olahraga. Kalau misalnya jam untuk masuk pagi misalnya ada kerja bakti, ya pakai baju kerja bakti. Jangan pakai baju belajar. Ya, misalnya baju atasnya olahraga, ya bawahnya celana abu misalnya, kan itu aturan yang perlu kalian taati supaya jangan nanti kalian sebagai siswa melanggar aturan, berarti kalian itu sudah betul-betul tidak bisa dididik di sini. Ya, buat saja nanti sekolah di rumah biar kalian bebas melakukan apa saja.
Nah itu ya, kalau kita belajar di sekolah kita perlu mentaati aturan tata tertib yang ada di sekolah. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau bisa nanti taatilah aturan itu sesuai dengan apa yang nanti tertulis, kalian nanti akan dibagikan tata tertib sekolah. Nah itu secara singkat saya sampaikan, saya akhiri dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anakku semuanya, calon peserta didik baru SMA Negeri 2 Mengui. Perkenalkan, nama Bapak Iputu Gede Ardika. Bapak adalah salah seorang guru SMA Negeri 2 Mengui yang bertugas mengajar pada bidang bimbingan dan konseling. Anak-anakku calon peserta didik baru SMA Negeri 2 Mengui yang Bapak banggakan, pada hari ini Bapak merasa berbahagia sekali karena diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menyampaikan materi atau informasi terkait dengan absensi dan catatan kasus. Baik anak-anakku, calon peserta didik baru SMA Negeri 2 Mengui, sebelum berbicara mengenai absensi dan catatan kasus, ada baiknya kita terlebih dahulu membahas sedikit mengenai tata tertib dan peraturan yang ada di SMA Negeri 2 Mengui. Kita ketahui bersama anak-anakku ya, bahwa tata tertib SMA Negeri 2 Mengui secara umum itu ada 4 hal penting. Yang pertama, itu adalah masalah hak siswa. Yang kedua, menyangkut masalah kewajiban siswa. Yang ketiga, ada larangan-larangan. Dan yang keempat, ada yang disebut dengan nama sanksi. Nah, berbicara mengenai absensi dan catatan kasus ini, kita akan lebih banyak mengacu kepada kewajiban siswa. Nah, kita berbicara mengenai hak siswa dulu ya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hak siswa itu secara umum dapat Pak sampaikan ya. Yang pertama, setiap siswa berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari pihak sekolah. Ya. Jadi yang kedua, setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan, bimbingan, dan pengajaran dari guru. Yang ketiga, hak siswa, setiap siswa berhak meminjam buku di perpustakaan. Yang keempat, setiap siswa juga berhak dapat menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Itu tadi menyangkut hak siswa. Yang kedua dari aturan tata tertib itu adalah kewajiban siswa. Ya. Jadi kewajiban yang harus dilakukan oleh siswa selama menjadi peserta didik di SMA Negeri 2 Mengui. Yang pertama, taat pada peraturan dan tata tertib yang berlaku. Nah, yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, ini artinya tidak bisa terlambat. Ya. Terus yang ketiga, ikut menjaga kebersihan, ya, keamanan dan ketertiban yang ada di sekolah. Yang kelima, ikut memelihara halaman, gedung, dan perabotan yang ada di sekolah. Yang keenam, wajib mengikuti upacara bendera. Yang ketujuh, memberikan surat keterangan jika siswa berhalangan untuk hadir. Ya, mungkin karena izin atau sakit ya. Tentu anak-anak, surat keterangan ini dari proses perizinannya harus melalui prosedur yang ada ya. Yang pertama, kalau ada siswa yang tidak masuk ya, mungkin karena ada upacara adat atau hal-hal lain dia tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah ya, siswa wajib mengurus izin ke sekolah ya. Ini harus mengajak orang tua ya, dengan mengambil belangko di guru piket, mengisi belangko tersebut dan mencari tanda tangan kepala sekolah. Lah itu baru anak itu bisa melaksanakan izin. Yang kedua, kalau ada siswa yang sakit, nah ini siswa wajib ya, menunjukkan surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa dia diberikan istirahat oleh dokter karena sakit. Nah, kalau tanpa keterangan yang kedua ini ya, tanpa mengurus izin atau sakit tidak masuk tanpa surat keterangan dari dokter, berarti anak ini dianggap alfa ya. Jadi tidak hadir tanpa keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, ini adalah salah satu bentuk kewajibannya. Nah, yang berikut
anak-anak harus menjaga nama baik sekolah. Ini kewajiban siswa. Dan berikut siswa juga wajib memakai pakaian yang sesuai dengan ketentuan dan aturan sekolah. Itu menjadi kewajiban. Nah, selanjutnya anak-anak, tata tertib yang tidak kalah pentingnya ada beberapa larangan-larangan. Ya, yang pertama, siswa dilarang membawa senjata api, senjata tajam. Yang kedua, siswa dilarang membawa dan meminum obat-obatan keras maupun obat-obatan terlarang seperti narkoba. Yang ketiga, siswa dilarang berkelahi di sekolah. Yang keempat, siswa dilarang merusak fasilitas yang ada di sekolah. Terus yang berikutnya, siswa juga dilarang bolos. Nah, dan lain-lain yang terkait. Nanti silahkan dibaca nanti peraturan dan tata tertib yang diberikan kepada kalian dalam bentuk buku saku ya. Dari semuanya ini nanti ya, kalau kalian melakukan pelanggaran-pelanggaran dari apa yang sudah dilarang ya, berarti nanti pelanggaran yang kalian lakukan ini kalian nanti akan diberikan sanksi ya, baik dari sanksi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya sampai kepada pemanggilan orang tua. Baik anak-anakku calon peserta didik baru ya, jadi terkait dengan absensi dan catatan kasus ya, perlu juga Bapak sampaikan bahwa kalian sebagai siswa di SMA Negeri 2 Mui sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku ya, maupun peraturan akademik, kalian diwajibkan untuk menghadiri seluruh kegiatan pembelajaran minimal 90%. Atau kalian ketidakhadirannya tidak boleh melebihi dari 10%. Nah, apabila terjadi hal seperti ini, ya, kehadiran kalian ketidakhadiran kalian melebihi 10% atau kehadiran kalian kurang dari 90%, maka secara otomatis kalian nanti akan kena sanksi. Yang pertama, kalian tidak bisa mengikuti ulangan umum atau PAS, penilaian akhir semester, atau kalian tidak bisa mengikuti ujian. Nah, dengan demikian ya, apabila kalian tidak bisa mengikuti PAS, penilaian akhir semester, dan kalian tidak bisa mengikuti ujian, itu artinya kalian nanti terancam tidak naik kelas dan terancam tidak lulus ujian sekolah. Nah, ini anak-anakku, oleh karena itu harapan Bapak ya, seminimal mungkin tolong diminimalisasi untuk tidak hadir setiap adanya pembelajaran baik secara online maupun secara tatap muka. Usahakan kalian harus hadir ya. Kalaupun toh kalian tidak bisa hadir ya, karena alasan-alasan tertentu, misalnya sakit, kalian wajib ya menyampaikan ke sekolah surat keterangan sakit dari dokter. Atau kalian izin karena ada upacara keagamaan, kalian wajib mengajak orang tua untuk mengurus proses perizinan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di sekolah. Nah, terkait dengan catatan kasus ya. Jadi apabila nanti absensi kalian ya, pengertian absensi ini ketidakhadiran kalian ya. Misalnya kalian tidak hadir tanpa dua keterangan itu. Misalnya tanpa sakit yang tidak melampirkan surat keterangan dokter, atau izin tidak mengurus proses perizinan yang ada ya, maka kalian nanti dianggap alfa ya. Dari proses alfa ini ya tentu ya kalian harus mempertanggungjawabkan dengan memberikan keterangan ya kepada guru bimbing konseling yang menjadi guru pembimbing kalian ya. Kalian nanti akan dipanggil ke BK ya, kalian harus menyampaikan alasan-alasan kalian kenapa tidak hadir. Nah, dan selanjutnya apabila dari keterangan itu juga tidak masuk akal ya, sudah barang tentu ya guru BK akan memanggil orang tua untuk hadir ke sekolah untuk memberikan keterangan tentang ketidakhadiran tersebut. Nah, jadi apabila nanti kalian alfa ya 3 kali ya, sudah sangat pasti anak-anakku, selain orang tua dipanggil, kalian juga akan diberikan sanksi yang disebut dengan nama surat peringatan ya. Jadi sanksi dan surat peringatan ini akan tercatat dalam catatan kasus ya. Jadi melalui catatan kasus ini ya diharapkan nanti
kalian akan mempunyai satu track record ya di sekolah ya. Terus kalian akan tahu berapa kali kalian alfa, terus pelanggaran apa yang pernah kalian lakukan selama menjadi siswa di SMA Negeri 2 Mengui. Nah, dengan mengetahui itu ya, nanti diharapkan ya hal-hal yang sama berikutnya tidak terjadi pengulangan lagi, sehingga nanti kalian akan menjadi orang yang disiplin ya, mengikuti pelajaran yang ada di sekolah, dan pada akhirnya kalian nanti akan sukses belajar di SMA Negeri 2 Mengui. Baik anak-anakku, demikian yang dapat Bapak sampaikan ya. Sekali lagi nanti selamat datang di SMA Negeri 2 Mengui. Semoga ya kalian menjadi siswa di SMA Negeri 2 Mengui ya. Semoga kalian menjadi siswa di SMA Negeri 2 Mengui nanti bisa sukses ya. Dalam artian sukses nanti lulus ujian ya. Sukses mendapatkan pendidikan lanjutan di perguruan tinggi yang lebih baik. Yang tidak kalah pentingnya juga nanti kalian sukses untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang kalian cita-citakan di masa yang akan datang. Ya, sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa di SMA Negeri 2 Mengui. Tahun ajaran 2020-2021. Sebelum Bapak akan menyampaikan beberapa hal tentang ekstrakurikuler, terlebih dahulu Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Dr. Randus I. Ketut Purka, memegang pelajaran yaitu di pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang disingkat itu Penjaskes. Dan kebetulan juga Bapak di sini ditugaskan di OSIS, yaitu sebagai pembina di bidang kebugaran jasmani dan daya kreasi. Di sini Bapak akan menyampaikan beberapa hal tentang ekstrakurikuler. Karena di ekstrakurikuler ini anak-anak, terutama siswa baru, harus dan wajib melaksanakan atau mengikuti daripada salah satu ekstra yang ada di sekolah kami ini. Nah, untuk itu kalau kita artikan ekstra itu adalah pelajaran di non akademik, itu di peningkatan keterampilan atau prestasi. Nah, tetapi ada juga yang disebut dengan ekstra pramuka. Itu adalah ekstra yang seharusnya dan wajib anak-anak ikuti. Jangan sampai tidak mengikuti ekstra pramuka, terutama pada ekstra wajib. Ada beberapa ekstra yang anak-anak harus ketahui dan ikuti. Salah satunya itu anak-anak tidak boleh sampai tidak mengikuti. Andai kata anak-anak sampai tidak mengikuti daripada ekstra itu dan sampai dalam penerimaan rapot nanti di nilai ekstrakurikuler itu tidak ada, nanti anak-anak wajib akan dikenakan sanksi. Nah, oleh sebab itu sekali lagi Bapak harapkan kepada seluruh anak-anak atau siswa baru nanti pilihlah salah satu ekstra yang anak-anak sukai untuk peningkatan daripada keterampilan atau prestasi. Itu yang perlu Pak sampaikan, terutama pada ekstrakurikuler. Sekian penjelasan Bapak. Sebelumnya Bapak akhiri, Bapak minta maaf andai kata ada kekeliruan dan kekurangan penyampaian, terutama pada ekstrakurikuler. Bapak akan tutup dengan Pramasandi. Om Santi, Santi, Santi. Pagi anak-anak, perkenalkan nama saya Nimade Rainaryani. Saya pembina OSIS dari Sekbid 9. Oke, di sini saya bertugas menjelaskan tentang yang pertama itu web sekolah,
Kemudian yang kedua yaitu tata tertib bersosial media di sekolah. Oke, yang pertama, kita memiliki web sekolah dengan nama SMA n2mengui.sch.id. Nah, di sana anak-anak bisa mengetahui informasi tentang sekolah dan kegiatan yang dilakukan di sekolah. Kemudian yang kedua, yaitu tentang tata tertib bersosial media di sekolah. Nah, anak-anak di SMA Negeri 2 Mengui ini, kita memiliki peraturan. Yang pasti yang pertama yaitu berpenampilan rapi, berpakaian rapi, dan berbicara yang sopan. Jika anak-anak ingin membuat IG kelas atau ingin mengupload foto-foto tentang kalian, kelas, sekolah, harus mengikuti peraturan sekolah. Nah, seperti pakaian yang rapi, sopan, dan berbicara yang sopan. Tidak ada unsur sara dan pornografi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada anak-anak siswa SMA Negeri 2 Mengui kelas 10 yang mengikuti MPLS secara online pada hari ini. Baik, pada hari yang berbahagia ini saya dipercaya untuk memberikan sebuah materi tentang detail kegiatan sekolah untuk siswa selama pembelajaran jarak jauh. Baik, sebelum saya menyampaikan materi tersebut, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Niluh Putu Winasari. Nanti kalian bisa bertemu dengan saya di kelas bahasa Inggris. Baik, selama masa pandemik ini, ataupun nanti setelah masa pandemik berakhir. Baik, kegiatan sekolah ya untuk siswa selama pembelajaran jarak jauh ini tentu saja akan sedikit berbeda dengan pembelajaran biasa yang sudah kalian laksanakan mungkin di tingkat SD, SMP. Di mana selama masa pandemik ini tentu saja kegiatan pembelajaran kalian akan banyak dilakukan di rumah, sedangkan mungkin dahulu belajarnya mungkin 60-75% kalian laksanakan di sekolah. Kemudian belajar berkelompok juga masih bisa kalian lakukan, tapi tidak dilaksanakan secara langsung, dapat dilakukan secara online. Tentu saja masih bisa dilaksanakan, tapi selama masa pandemik ini tentu saja belajar secara individual akan lebih banyak kalian lakukan dari rumah. Kemudian mengenai jadwal pelajaran juga akan sedikit berbeda dari sekolah biasa, di mana sekolah biasa mulainya mungkin jam 7.30, kemudian pulangnya jam 1 seperti itu, tapi nanti untuk jadwal pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 ini akan dibuat sedemikian rupa sehingga semua pelajaran dapat tercover ya. Jadwal pelajaran juga menjadi lebih fleksibel, masa pengumpulan tugas seperti itu juga akan lebih diatur nanti, lebih fleksibel lah seperti itu. Kemudian mengenai masalah pengawasan selama sekolah dari rumah tentu saja dilaksanakan secara berkolaborasi, bekerja sama antara orang tua kalian yang mungkin nanti peranannya akan lebih banyak ya dalam pengawasan, mengawasi kalian apakah benar kalian belajar online, pegang HP seperti itu, apakah benar belajar atau tidak. Kemudian untuk tugas-tugasnya juga bisa dikolaborasikan bagaimana nanti apakah anaknya sudah mengerjakan tugasnya atau tidak. Dalam hal ini Bapak Ibu guru di sekolah juga bisa mengecek apakah kalian sudah mengerjakan, apakah kalian sudah mengikuti kelas online-nya atau tidak. Tapi peran orang tua kalian selama masa pandemi COVID-19 ini sangat-sangat penting seperti itu. Kemudian penggunaan teknologi informasi secara maksimal ini mungkin akan dipergunakan selama
masa pandemik COVID-19. Ya, penggunaan aplikasi online, kemudian belajar online-nya juga akan lebih dioptimalkan. Kalian juga nanti bisa mengeksplor sendiri bagaimana sih teknik-teknik tertentu ya yang kalian search secara online dalam menunjang pembelajaran kalian selama belajar dari rumah nanti. Nah, karena belajarnya ini memang 100% akan dari rumah, jadi bagaimana sih, apa sih tips yang bisa saya kerjakan agar pembelajaran itu tetap menyenangkan? Di antaranya, 1, sediakan tempat belajar yang nyaman di rumah. Ya, di mana bagian rumah yang nyaman untuk kalian belajar, apakah itu di kamar sendiri, apakah itu di tempat ruang terbuka di rumah, ya dimanapun yang membuat konsentrasi belajar kalian maksimal, pilihlah tempat tersebut. Yang kedua, sediakan alat-alat yang dapat membantu atau menunjang kalian selama belajar online. Ya, apakah itu notebook, apakah itu buku pelajarannya, atau HP cadangan seperti itu yang bisa dipergunakan untuk menunjang pembelajaran online-nya. Yang ketiga, tentu saja koneksi internet yang baik. Nah, di sini kalian harus pintar-pintar memilih. Saya harus memakai koneksi internet yang mana sehingga pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, yang keempat, jauhkan barang-barang yang membuatmu kurang fokus. Apapun itu. Apakah itu makanan mungkin atau camilan? Ya, jauhkan dulu. Tapi ada juga mungkin beberapa siswa yang membutuhkan camilan atau mungkin makanan di sebelahnya sehingga dapat menunjang konsentrasi mereka dalam belajar, itu tentu saja ada ya. Kemudian belajar kelompok secara online masih bisa kalian lakukan. Ya, nanti WA-nya seperti itu bisa dipergunakan 4-8 orang tentu saja. Kemudian yang tidak kalah penting adalah membuat jadwal rutin kalian sendiri. Jam berapa kan harus bangun, jam berapa kalian sudah harus siap di depan komputer ataupun di depan laptop ataupun penggunaan HP kalian selama belajar di rumah. Kapan bantu orang tua, seperti itu harus kalian perhatikan juga. Baik, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan sekolah yang mungkin tidak akan bisa secara maksimal dilaksanakan di sekolah dengan bertatap muka langsung, diantaranya mungkin nanti kegiatan ekstrakurikuler, kemudian kegiatan fisik seperti kegiatan olahraga, masih bisa dilakukan tapi di rumah. Ya, kegiatan menyanyi, menari, melukis terkait dengan kegiatan seni budayanya atau hobi kalian masih bisa kalian lakukan tapi dari rumah. Kemudian kegiatan keagamaan tentu saja, persembahyangan purnama yang berkumpul banyak orang, saraswati atau kegiatan lainan yang lain, ulang tahun atau seperti apa yang biasanya dirayakan secara ramai berkumpul, itu mungkin tidak akan dilaksanakan. Kemudian penilaian ulangan ya, ulangan secara online, nah, itu akan tetap baik ulangan harian, ulangan tengah semester ataupun penilaian akhir semester. Baik, mungkin hal-hal itu yang mungkin tidak terlalu detail yang bisa saya sampaikan di sini, tapi alangkah baiknya kalian sebagai siswa kelas 10 baru mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk melaksanakan pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh yang akan dilaksanakan oleh sekolah kita sampai akhir Desember ini. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga dapat bertemu dengan kalian di kelas lagi secara bertatap muka langsung. Baik, terima kasih atas waktunya. Keep healthy and strong, do social distancing, and keep learning from home. Om Santi, Santi, Santi.